rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Pak Amin Rais, coba kepala kamu sendiri tuh dijebol, coba isinya apa coba? Hah? Kepala kamu itu loh yang suka membenci orang tuh, coba dijebol isinya apa itu? Polomu isinya apa coba? Pak Amin Rais, kamu adalah punya titel dokter, profesor, embel-embel, telek blenek, tapi nggak pantas buat panutan. Nggak pantas buat panutan kamu itu. Dengan embel-embel profesor, dokter, telek blenek, cret. Karena mulut kamu menebar kebencian terus. Kenapa kamu tuh selalu benci dengan keluarganya Pak Jokowi? Kenapa kamu kok menebar kebencian terus? Itu nggak baik, tahu nggak? Kamu sudah tua. Hidup kamu tinggal sejengkal dicutek tik dek lekep pisan. Paham? Tiket swarga ki larang loh. Kamu tinggal sejengkal, tapi ucapanmu selalu membikin sakit orang. Paham? Itu nanti kalau kamu sudah nggak ada, mulut kamu penuh dengan belantung. Dan kamu nggak pantas buat panutan dengan ucapanmu yang kotor, menjijikkan, menghina orang. Paham? Koreksi diri sendiri, jangan ngoreksi pribadine wong liya. Kalau memang kamu baik, kenapa rakyat Indonesia nggak memilih kamu? Itu aja loh. Nggak usah menebar kebencian. Kamu tuh tinggal sejengkal, sudah tua. Tobato, ojo gacor ae di cangkem. Dong bara. Buka TikTok, jegumbuk. Wong provokator setua iki ya, enek ngerti ra? Nah, Gibran sesuai usulan Dr. Tifa harus segera diperiksa kesehatan jiwanya. Bila ternyata Gibran memang sakit jiwa, maka dia otomatis batal sebagai wapresnya Pak Prabowo. Nah, keuntungan buat Gibran karena sakit jiwa, dia tidak bisa stand for trial. Jadi tidak bisa diadili karena wong edan. Wong edan tidak bisa diadili. Nah, bagaimana dengan Mulyono atau Jokowi? Ya, saya kira harus dihukum, tetapi seperti saya katakan, tidak sampai dihukum mati, tetapi harus dimasukkan ke penjara. Entah berapa tahun, the longer the better, insya Allah. Ya. Saya kira begitu dulu. Ya, mohon maaf kalau ada hal yang mungkin Anda tidak setuju, ini biasa, demokrasi. Ya. Wahai Amin Rais tercinta, Opa Amin, tadi kan Opa Amin mengatakan bahwa Gibran ini sakit jiwa, ya. Apa enggak sebaliknya tuh? Yang kita rasakan justru sebaliknya. Jangan-jangan yang sakit jiwa itu adalah Opa Amin Rais. Opa Amin Rais sendiri. Guys, entah kenapa guys ya, setiap kali saya mereaksi Opa Amin Rais, melihat wajahnya, ya memang kesal, oke, iya. Tetapi kebanyakan saya jadi lucu guys ya melihat melihat wajahnya guys. Yang seperti kekanak-kanakan ya, terus membenci keluarga dari Pak Jokowi, dari gerakan People Power yang saat itu hendak digaungkan. Mereka ingin menurunkan Pak Jokowi dimulai dari kota Solo, tetapi ya hasil akhirnya zong ya. Nah, sekarang ingin melanjutkan misi mereka bahwa setelah nanti Mas Gibran sudah dilantik, nah besoknya tanggal 21 langsung diturunkan. Lalu yang berikutnya Pak Jokowi ini dipenjara ya. Tadi usulan dari Amin Rais, dia mengatakan kalau bisa Pak Jokowi ini jangan dipenjara, dihukum mati, tetapi dipenjara long time ya, dipenjara dengan waktu yang sangat lama. Kalau dipenjara dengan waktu yang sangat lama itu atas dasar apa ya? Atas kejahatan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Kalau dihukum mati, kira-kira Pak Jokowi ini
melakukan kejahatan kemanusiaan yang seperti apa? Sampai-sampai ada usulan untuk menghukum mati Presiden Jokowi. Ya, Pak Amin Rais, Anda sudah dengar kan? Tadi seorang ibu-ibu yang menyarankan alangkah baiknya kepala Pak Amin Rais ini dijebol dulu, ya, ke tembok kemana ke, baru dibuka tuh, lihat isinya apa, ya. Karena ya kita heran, kita bingung Pak Amin Rais ini tiap hari, tiap waktu kerjaannya adalah terus menyampaikan hal-hal yang mengandung ujaran-ujaran kebencian terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Ya, mengingat kondisi Pak Amin Rais yang saat ini sudah tua, saran dari kita yang peduli dengan Pak Amin Rais, alangkah baiknya Pak Amin Rais istirahat total. Ya, istirahat di rumah, bermain bersama anak cucu. Menurut saya itu jauh lebih bagus daripada Pak Amin Rais terus berkuar-kuar dalam dunia politik yang sebenarnya sudah bukan panggungnya Pak Amin Rais lagi. Salam sakit jiwa yang membenci pemerintah atau presiden. Siapa bilang negara kita nggak baik-baik saja? Siapa bilang negara kita hancur? Siapa bilang demokrasi kita nggak berjalan? Kalau nggak berjalan, kalian yang nyocot, yang banyak bacot pasti ditangkap. Kalian nyocot banyak bacot tapi menikmati pembangunan Pak Presiden, Pak Jokowi. Tol kau lewati, bendungan kita gunakan, bansos kau makan, semua, bandara kau pakai. Anak presiden pakai pesawat pribadi kau heboh, iri. Kalau iri, nyalek kau biar jadi bupati, gubernur, wali kota. Ada yang milih enggak? Belajarlah kau nyalek, berusaha. Jangan bawa presiden terus. Pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Dulu saya kira Anda adalah seorang nasionalis. Ternyata Anda juga adalah manusia munafik yang menganggap kau menyelamatkan NKRI. Dan kau bergabung sama orang-orang licik dari Ba'alawi yang ngaku nabi palsu. Ya, jangan kira kau pahlawan di negeri ini. Teriak-teriak kau. Ya, saat Anda dulu dipenjarakan dengan pakaian TNI-mu, saya salut. Tapi sekarang lu adalah sampah negara, paham kau? Ya, jangan teriak-teriak kau mau nangkap Jokowi. Dasarmu apa? Apa yang sudah kau perbuat di negeri ini rupanya? Hah? Kau hasut bangsa ini untuk membenci Jokowi. Tak pernah kau merasa berterima kasih. Saya yakin dalam waktu dekat, ya, setelah 20 Oktober, Anda yang akan memperpanjang kembali masuk penjara. Jangan belagu Anda, ya. Besar-besar suara kau. Emang aku ingat dulu kau, ya kan, waktu ditangkap di rumahmu yang pakai apa namanya? Ada loteng-lotengnya itu pakai. Ya kan? Tapi sekarang enggak. Di mata saya lo sampah yang bisa dipermainkan oleh orang-orang yang ingin menjajah Indonesia lewat kedok agama, yaitu orang Ba'alawi. Kau harus sadar itu. Jangan terlalu kau bawa emosimu sendiri sehingga kau mau ajak rakyat untuk membenci. Awasi, dia akan bisa menghilang. Tangkap Jokowi. Udah kau itu, tau nggak? Kau pikir Jokowi itu sekelas kau? Hah? Intelijen negara aja nggak bisa kau hadapi. Kau anggap remeh kau sama pimpinan negara ini. Ya, kau harus ingat. Zaman SBY ada undang-undang menyebutkan mantan presiden itu nggak bisa dipidana. Paham kau itu? Kalau nggak paham kau jangan keluar-keluar kau. Ya, kalian semua yang bilang akan tangkap Jokowi, kalian tidak tahu undang-undang itu. Bahwa jasa kepala negara, ya, itu ada. Kalau kalian buta tentang itu, pergi kamu di Indonesia ini buat rusuh aja kamu di negeri kami. Muak aku mungkin lama-lama sama kalian, ya. Sok hebat kamu semua. Harus bahasa kotor kalau saya sama kamu. Nggak ada kok kelas kalian yang bisa membanggakan negaramu sendiri. Kau hina-hina terus. Apa dasar kalian menangkap Jokowi? Tahu kalian undang-undang itu yang sudah dibuat zaman SBY tentang perlindungan terhadap mantan presiden? Kalau nggak tahu kalian masuk comberan aja muncung kamu itu. Belagu kalian semua menghasut-hasut bangsa.
supaya terjadi kerusuhan, supaya terjadi kegagalan, karena kamu boneka asing. Jokowi itu yang dimusuhi PBB, UNO, United Nation, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena dia melakukan hilirisasi merugikan banyak negara. Itu kuncinya. Sehingga kalian dipakai, otak-otak udang. Kalian tanpa sadar menjadi boneka asing, menantang-nantang membuat sebuah narasi liar. Ya, saya minta ini semua orang-orang yang itu aja yang diwawancara, termasuk Faisal Asyega, Ferry Amsari, ya, Rafi Harun, Rocky Gerung, Amin Rais. Ini semua manusia nggak punya akal ini. Negaranya terus dia rongrong. Ini perongrong negara. Kamu harus tahu sejarah Ba'alawi. Ya, Ba'alawi itu adalah susupan Belanda, pusat PKI yang nyamar sekarang seolah-olah paling beragama. Setelah mereka mengkudeta 2 kali gagal melalui komunis, sekarang mereka tampil seolah-olah cucu Nabi. Itu yang kamu sembah-sembah. Termasuk Anus Busedan itu. Pret sama semuka tembok. Ya, ini yang buat rusuh ini negara ini sekarang. Karena mereka berhayal 2024 akan mampu setelah membangun HTI, FPI dan lain tentara-tentara sembunyi mereka ini yang membangun organisasi kedua agama. Mereka anggap udah sekian persen mereka kuasai gitu. Ternyata gagal. Sebab iman itu adalah pahlawan. Saya mengusulkan kepada Prabowo, ini bisa dijadikan jadi Menteri Agama. Imat itu top. Meluruskan garis yang sebenarnya. Yang selama ini orang takut kan. Karena kedoanya agama. Sampai si Bahar itu menyebut orang pribumi itu dia unlimited, orang pribumi pesek, badannya kayak celengan bagong. Ini orangnya. Apalagi Habib Rizik, perasaan imam besar. Sekarang terbongkar kalian. Kamu susun nasab palsu, kamu buat kebunan palsu seolah-olah kan cukup pahlawan di negeri ini. Untung muncul imam-imam yang membongkar semua kedok kalian. Dirgahayu Indonesia, dirgahayu TNI. Bersama rakyat kita akan bisa memberantas mereka ini. Walaupun mereka udah asa parang, kalau mereka udah asa celurit, dan kalimat ganyang itu selalu sangat melekat kepada orang-orang PKI. Ganyang-ganyang ngajak perang. Semua kan orang yang mengajak perang, termasuk Siabih apa namanya itu. Hah? Sambil ngopi, sombongnya perang. Perang sama siapa kalian? Mau perang kembali? Zaman pemberontakan G30 PKI itu. Kalian akan kami bantai. Ya, di bumi akan bangkit untuk membantai para PKI model baru yang teriak PKI. PKI teriak PKI kalian. Ya, udah terbongkar sekarang, makin terbongkar. Siap-siap kalian hengkang dari bumi Indonesia, dari bumi NKRI. Jadi orang-orang kayak gini nih merasa dia pintar. Paling dia sebenarnya udah disetir. Tadinya saya pikirnya orang nasionalis. Ya, sama-samanya kita apa? Kuncung. Aku dulu 2019 dikejar-kejar binnya kok. Tapi aku bisa move on. Anda enggak. Perasaan udah banyak kali kau buat di negeri ini. Hati-hati tangkap Jokowi. Kau memprovokasi, ingin menciptakan sebuah kerusuhan di negeri kami, ya. Kau pantas ada di penjara. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke guys ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bapak ini menurut saya sangat bagus kalau disaksikan atau ditonton oleh orang-orang yang mengadakan pertemuan atau perkumpulan untuk berusaha bagaimana caranya Pak Jokowi ini bisa dijebloskan ke penjara, lalu punya keinginan untuk menurunkan Mas Gibran, agar mereka tahu juga bahwa bukan hanya kalian yang marah dan bisa emosi pada Pak Jokowi, ya, tetapi kita atau orang-orang yang mencintai Pak Jokowi juga bisa marah dan juga bisa benci pada kalian, ya. Jadi sebenarnya guys ya, saya tidak ingin ada suasana yang seperti ini, di mana kita sesama anak bangsa hanya karena faktor atau persoalan politik ini kita jadi saling membenci satu sama lain, lalu kemudian mulai timbul bayang-bayangan, ya, mulai timbul pemikiran-pemikiran untuk saling menyerang ini, saling menyerang itu. Situasi-situasi seperti ini adalah situasi yang diinginkan oleh orang-orang asing, oleh bangsa lain yang menginginkan adanya perpecahan di antara kita, agar dengan mudahnya mereka masuk untuk menguasai negeri kita, menguasai kekayaan alam yang ada di Indonesia.
Negara ini bukan milik keluarga tertentu. Nah, kemana tuh dia dan kawan-kawannya sekarang? Kok nggak ada suaranya? Mana backsound tanah airkunya? Jadi siapa sih guys keluarga yang pengen berkuasa di negara kita itu? Keluarganya siapa sebenarnya? Gua mau ngajak kalian flashback ya. Dulu Gibran, Bobi Nasution itu diusung jadi wali kota oleh partai ini. Ada nggak dari politisi-politisi partai ini dan pendukung-pendukungnya yang teriak-teriak politik dinasti? Tentu tidak ada. Yang ada justru di 2015 ya, MK itu melegalkan politik dinasti. Terus siapa ketua MK-nya kala itu? Paman Usman kah? Tentu tidak. Bapak Arief Hidayat lah ketua MK kala itu, ya. Ada nggak mereka teriak-teriak politik dinasti? Nggak ada, karena semua ini ya untuk kepentingan partai mereka, demi melanggengkan kekuasaan partai mereka. Berbanding terbalik ketika 2024 Gibran maju menjadi cawapres bukan dari partai ini. Barulah mereka teriak-teriak politik dinasti. Barulah mereka kompak menyerang Jokowi dan keluarga. Padahal kalian harusnya melihat rekam jejak kalian sendiri. Nah loh, ya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Demokrasi, tapi tidak mau menghargai suara rakyat. Yang ada ngambil kursi buat keponakannya. Aduh, deknya ganti aja deh, ya nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Surat terbuka buat Bapak Presiden Joko Widodo. Di akhir masa jabatan Bapak, dengan segala kerendahan hati Pak, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas dedikasi dan pengabdian Bapak selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sebagai seorang warga negara yang mencintai tanah air, saya merasa beruntung dapat menyaksikan berbagai perubahan positif yang terjadi di negeri ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Saya melihat ada banyak kemajuan dan perubahan positif yang dirasakan oleh masyarakat, baik dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, maupun stabilitas ekonomi. Saya melihat semangat dan ketulusan Bapak dalam melayani rakyat sungguh menginspirasi saya sebagai pemuda Indonesia Timur. Semoga segala upaya Bapak terus memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia lebih baik. Di bawah kepemimpinan Bapak juga kami di wilayah Indonesia bagian timur merasakan perubahan yang nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur, konektivitas antara pulau, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya. Apa yang Bapak lakukan telah membuka peluang dan harapan baru bagi kami, Pak, serta memberikan rasa bangga sebagai bagian dari Indonesia. Semoga apa yang Bapak tanamkan ya menjadi fondasi yang kuat bagi kemajuan dan kesejahteraan generasi mendatang di Indonesia bagian timur. Terima kasih Pak atas kinerja Bapak selama 10 tahun ini, Pak. Mungkin banyak yang tidak suka dengan kinerja Bapak atau ada yang membenci Bapak. Tetapi di sini saya melihat ketulusan Bapak, ketulusan hati Bapak itu selalu terpancar, Pak. Ketika ada yang memfitnah Bapak, menghina Bapak, caci maki Bapak, Bapak tidak membalas. Justru Bapak mendiamkannya dan Bapak terus bekerja. Semangat, Pak. Bapak itu adalah pemimpin yang luar biasa. Ya. Satu hal yang sangat saya kagumi dari Presiden Jokowi ini adalah ketika banyak orang memilih untuk mencaci maki dirinya, memfitnah dirinya, menyebut dia adalah keturunan PKI, lalu kemudian dia adalah monster jahat, dia adalah pembohong, dan sebagainya guys ya. Tetapi dia tidak
menggubris atau mau membalas akan semuanya itu. Dikatakan bajingan tolol oleh Rocky Gerung pun dia tetap diam, ya. Dan dia lebih memilih memang untuk berdiam, guys, ya, berdiam diri dan tetap dengan tekun dan tenang terus bekerja, fokus bagaimana membangunkan bangsa dan negara kita, ya. Itu hal yang perlu kita apresiasi dan kita kagumi terhadap sosok dari seorang Pak Jokowi ini, ya. Dan saya yakin sosok seperti ini akan sangat sulit untuk kita temukan ke presiden-presiden yang berikutnya, ya, mungkin ada, tapi nunggu harus 15, 20 atau 25 tahun lagi, ya. Karena meskipun nanti Pak Jokowi didampingi Mas Gibran menjadi pemimpin yang berikutnya, namun untuk bisa seperti Pak Jokowi, menurut saya mereka adalah dua hal yang berbeda, ya. Ya, saya bukan berarti tidak suka dengan Pak Prabowo atau membenci Pak Prabowo, guys, ya. Tidak, ya. Namun menurut saya dari kepribadian, dari cara kerja, Pak Jokowi itu keren dan luar biasa. Cara dia menghadapi lawan-lawan politiknya juga keren dan luar biasa, ya. Dan ya, semoga saja ini bisa ditiru dan dipraktekkan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya, termasuk Prabowo Gibran, ya. Nah, guys, satu hal penting lagi bahwa kita mendoakan, menginginkan Pak Jokowi ini dapat turun dengan aman lah, ya, dengan baik-baik. Karena tinggal menghitung hari lagi dan kita perlu berterima kasih kepada Pak Jokowi dan akan merindukan sosok seperti Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Oke, guys, saya kira itu saja video reaksi dari saya. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.